Church, Shalom, selamat berhari Minggu, selamat datang kembali teman-teman di ibadah kami. Udah kesekian kali, udah ke-11 kali. Terima kasih banyak yang udah sering join, yang baru pertama kali selamat datang. Kami dari tim worship seneng banget bisa melayani teman-teman semua, bisa membagi apa yang kami bisa untuk memfasilitasi teman-teman datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, teman-teman mau siapin dulu notes-nya, Alkitabnya, posisi duduknya, silahkan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu kami gak bisa hitung Tuhan. Terima kasih banyak karena penyertaan Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun semakin besar dan semakin nyata Tuhan. Kami berterima kasih kami bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk memuji, memuliakan Engkau. Engkau Allah yang memberkati ibadah kami, Engkau Allah yang memberkati dari awal sampai dengan akhir. Kami serahkan pikiran, perasaan, hati, kehendak kami untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam firman-Mu, ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, syukur bagimu. Kami nyanyikan Hosana, Hosana. Yes Lord, sama-sama kita angkat pujian ini. Amin Tuhan. Hosana, indah highest. Let thy King be lifted up.
kami. Amin. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sounds of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Amin. Sama-sama katakan. My Jesus, you're my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, kami mau puji Engkau. The wonder of your mighty love. 'Cause you're my comfort, you're my shelter. Tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas roar at the sounds of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Shout to the Lord of the earth, let I sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have. Katakan. Nothing compares to the promise I have in you. Kami percaya Tuhan pada firman-Mu Tuhan. Kami percaya pada janji Tuhan. Engkau Allah yang menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Engkau Allah yang berfirman satu orang diselamatkan di dalam rumah, seisi keluarga akan diselamatkan. Engkau Allah yang berjanji ketika Engkau memanggil kami, Engkau Allah juga yang menjamin kami.
Kami mau jadi pengiring-pengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau jadi pengiring-Mu yang setia sampai akhir. Amin Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan dengan iman. Mengiring-Mu seumur hidupku, kami mau Tuhan masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Katakan jadikanku, jadikanku bejana, jadikanku, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, kami mau jadi bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, yang gak pernah lihat bentuk rupa kami. Engkau Bapa yang melihat hati kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu pujian penyembahan ini Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam ke dalam firman-Mu Tuhan yang berperkara atas ibadah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pastor kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Untuk pastor kami akan berkhotbah. Ada kuasa, ada urapan Tuhan. Ada kuasa yang bekerja. Kami yang tuli mendengar, kami yang buta melihat, kami yang bisu bisa berbicara. Kami gak akan sama lagi seperti kemarin-kemarin. Kami menjadi pribadi yang baru dengan bejana yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Nama aku Mili, aku associate pastor kalian untuk Gereja CCF Yogyakarta. Dan seneng banget teman-teman joining lagi di Ipara Online kita hari ini. Baik itu kali pertama kalian joining atau kali kesekian kalian joining, kami percaya kuasa penyertaan dan hadirat Tuhan ada di hidupmu, ada dimanapun engkau berada hari-hari ini. Kita bakal bahas series khotbah kita masih sama, The Grave to Grace. Dari grave, kematian, ke
kuburan, mimpi yang udah gak bakal jadi lagi, yang patah arah, yang udah gak mungkin ada di masa depan kita, Tuhan ubahkan jadi kasih karunia. Tuhan ubahkan dalam hidup yang penuh anugerahnya Dia, oke? Hal ini terjadi karena ordinary people, orang-orang biasa seperti saudara dan saya bertemu dengan extraordinary God, bertemu dengan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini Kamili bakal kasih judul khotbah kita adalah A God who is not ashamed on you. Tuhan yang gak malu pada hidup saudara dan saya. Kita bakal belajar sama-sama dari cerita hidupnya Yakub, the stories of Jacob. Yakub, ada 3 orang yang Tuhan tempatkan khusus di hidup Yakub, mengubahkan karakter hidupnya. Sangat luar biasa. Yang pertama ada Esau, kakak kandung Yakub sendiri. Yang kedua Laban, omnya. Dan yang ketiga Tuhan sendiri menyertai Yakub. Nah, kata Yakub ini diambil ketika Yakub keluar dari kandungan ibunya, kandungannya Ribka. Yakub keluar sambil memegang tumitnya Esau. Makanya Yakub ini disebut pemegang atau pengambil atau perebut. Lebih tepatnya ke pengambil dan perebut. Kata Yakub di sini pada saat itu bermakna sangat negatif. Kalau saudara mau baca konteks Alkitab aslinya, Yakub bermakna sangat negatif. Artinya orang yang rela mencuri, rela mengambil, rela merebut apa saja supaya hal itu jadi miliknya dia. So ini sangat negatif, karakter yang gak mau saudara punya. Tetapi karena dinamai seperti itu, maka jadilah ia seperti itu. Karena tiap hari, pertama kata-kata kita penuh kuasa. Yang kedua, kalau kita perkatakan setiap hari, of course bakal terjadi. Jadi bayangin hidup Yakub ini waktu kecil, mama atau papahnya bakal bilang kayak ini, Yakub, coba kau beli garam dulu. Perebut, coba kau beli garam dulu. Pengambil, coba kamu kesini dulu. Atau kayak perusak, coba kamu kesini dulu. Manipulatif gitu ya, orang yang suka menipu, coba kamu kesini dulu. Kata Yakub bermakna sangat negatif. Kita bakal belajar sama-sama yang pertama dari Yakub dan Esau. Esau ini saudara kembarnya tapi kakaknya. Jadi Esau lebih tua, I don't know, maybe 3-5 menit. Kami nggak tahu, nggak disebutin di Alkitab, tapi biasanya kalau kembar kan gitu ya. So teman-teman bisa nyiapin Alkitab kalian, pakai buku boleh banget. Kalau kalian mau pakai apps di HP juga boleh banget, sama aja. Atau kalau kalian mau nonton bareng Kamili di sini juga boleh banget. Cuma kadang kalau kalian nonton bareng kayak baca dari sini biasanya ketutup sama shoulder Kamili. So sorry, maklum lah ya. Tapi hopefully kita bisa belajar bareng dari hidupnya Yakub hari-hari ini. Oke? Yuk kita baca sama-sama. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi papa sama mama sayang sama anak tuh beda-beda. Kalau saudara di sini adalah orang tua, kalau saudara punya anak, kasihi mereka sama besarnya. Karena kalau tidak, saudara sedang melukai mereka, tapi saudara nggak tahu saudara melukai mereka, dan mereka juga nggak tahu sampai akhirnya mereka bawa sakit hati mereka pada hubungan mereka yang serius atau pada konsep pernikahan mereka, pada keluarga mereka nanti. Dan itu sangat merusak, sangat menghancurkan, super sad, sangat menyedihkan untuk hidup mereka, terutama untuk identitas anak-anak kalian. So hati-hati, love your children equally, kasihi anak-anak kalian sama besarnya. Oke? Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Mungkin dia habis berburu. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya disebutkan Edom. Jadi Edom itu adalah yang merah-merah tadi, yang Yakub pengen minta dari yang Esau pengen minta dari Yakub. Oke, yang merah-merah itu yang Esau pengen minta dari Yakub. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangin kalau kakak kalian tuh lapar, kalian bakal apain? Bolehlah kakak ambil, tapi habis ini kakak yang cuci piring ya, atau habis ini kakak bantu aku kerjain skripsiku ya, atau ya udah ambil tapi dikit banget. Ini bayangin sampai minta hak kesulungan. Nah, hak kesulungan pada saat itu sangat mahal, gak bisa dibeli sama apapun juga, mahal banget. Karena hak kesulungan artinya kamu sedang memimpin sekelompok atau segerombolan orang, kamu jadi kepala keluarga, omonganmu yang paling didengar. Kalau kamu cinta Tuhan, dipastikan seisi
rumahmu tuh langsung cinta Tuhan. Karena kamu sangat didengar. Belum lagi orang tua berikan berkat, gak cuma berkat secara finansial, tapi juga berkat doa, penyertaan Tuhan yang luar biasa itu ada jatuhnya dahulu ke anak sulung. Jadi bayangin Yakub tuh meminta hal yang sangat besar dari hidup Esau. Kenapa? Karena nama dia ngerampas. Nama dia artinya ngerampas, nama dia artinya mengambil, nama dia artinya menipu, manipulatif behavior, perilaku manipulasi itu ada di hidup Yakub. Karena namanya gitu. Oke, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Aduh, kalau ini sinetron saudara pasti bilang, jangan Sau, jangan dijual gitu ya. Dia bilang, udahlah bentar lagi aku mati, udah ambil aja hak kesulunganku silahkan. Tapi ternyata Yakub gak puas, dibilang kayak gitu pun Yakub gak puas. Dia bilang, bersumpahlah, kau harus bersumpah, promise me, swear to me, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kamili mau bilang ini karena Kamili mengasihi kalian. Jangan jual tubuhmu, integritasmu, kecintaanmu kepada Tuhan Yesus hanya untuk hal-hal yang bakal hilang, dicuri atau dibinasakan oleh waktu. Jangan. Those are eternal. Those are eternal. Jangan saudara tukar yang eternal itu dengan yang sesaat. Jangan. Kelihatannya doang enak sebentar, 1-2 menit. Kelihatannya doang memuaskan, mengenyangkan 1-2 menit, 1-2 hari. Setelah itu saudara kehilangan hal yang jauh lebih besar. Oke? So jaga baik-baik integritasmu, tubuhmu, kecintaanmu terhadap Tuhan. Oke? Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya karena dia lebih sayang sama Esau, dan karena Esau anak sulung jadi dia harus memberkati karena udah tua kan. Berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Iya Bapa, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Sayangnya cerita ini atau komen papanya untuk berkati Esau itu didengar sama Ribka. Nah ingat, istrinya Ribka sayangnya sama siapa? Sayangnya sama Yakub. Jadi dia datang ke Yakub dan dia bilang, "Nak, kesayanganku, papamu tuh bakal berkatin si Esau. Bahaya, kamu bisa-bisa gak dapat berkat. Jadi sekarang kamu ambil mantel bulumu, pakai supaya kamu kelihatan kayak Esau, karena dideskripsikan Esau tuh berbulu badannya. Jadi kamu pakai supaya papa kan udah rabun nih, udah gak bisa lihat, supaya kamu bisa tipu-tipu." Nah, mamah ini juga bahaya nih, mamah yang kayak gini juga bahaya nih, menipu-nipu gitu ya anaknya. Harusnya nggak boleh, jangan sampai, karena keputusan ini akan membawa Ribka dan Yakub pada perpisahan. Nanti kita sampai di situ, nanti kita bahas. Oke. Terus Yakub udah tahu kan nih dimasakin daging, karena bantuan mamahnya dimasakin daging, jadi mungkin lebih cepet ya, dimasakin daging, terus udah dipakein yang berbulu-bulu itu supaya dikira si Esau gitu. Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," gitu. "Ayah, papa," sahut ayahnya. "Iya anakku, siapakah engkau?" kata Yakub kepada ayahnya. "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya, "Lekas juga engkau mendapatkannya anakku." "Cepet banget," jawabnya, "karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk membenarkan kelakuanmu yang gak benar, apalagi untuk sampai tipu muslihat, sampai berdusta di dalam nama Tuhan. Jangan sampai, oke? Tetapi si Ishak mungkin gak percaya, atau suaranya beda, atau mungkin dia ngerasa gak enak. Dia masih bertanya, "Benarkah engkau ini Esau anakku?" Jawabnya, Iya, aku tuh anak papa Esau." Padahal sebenarnya Yakub ya. Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Ishak makan, dan dibawanya juga anggur kepadanya, lalu Ishak minum. Nah, kemudian hal ini diketahui
Esau, gimana ceritanya, dia udah pulang berburu capek-capek, dia udah masak semua udah. Terus dia masuk ke ayahnya dan dia bilang, "Pa, ayo bangun, papa makan, aku udah masakin nih." Papanya bilang, "Hah, kau siapa?" "Loh, aku tuh Esau, anak papa yang pertama." Terus papanya bilang, "Loh, bukannya tadi kamu udah masuk?" Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas." Ingat namanya siapa? Jacob. Namanya siapa? Yakub. Artinya apa? Merampas, merebut, mengambil. Caranya gimana? Berbohong, manipulatif. Itu ada di hidup Yakub. Berkat yang untukmu itu diambil. Karena ayahnya Ishak memberkati Yakub dengan berkat luar biasa, bukan cuma berkat secara kesehatan, damai sejahtera itu juga, tapi dia berkati bahkan jadi satu bangsa besar. Oke? Nah, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Yang pertama, dia curi nih hak kesulunganku, dia rampas, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Nggak adakah yang lain bagiku? Sayangnya Ishak bilang, udah nggak ada. Udah nggak ada sih, tapi mungkin nggak sebesar lah berkat kakakmu. Berkatnya Yakub yang pertama kali aku kasih tuh sama sekali nggak sebesar itu. So, terjadilah perpecahan besar di keluarga ini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, kepada mamanya, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam dengan membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran." Mamahnya Ribka gak berdoa dulu, gak tanya Tuhan, gak berdoa dulu minta Tuhan sudutkan amarahnya Esau, surutin, sama sekali enggak. Mamahnya gak sadar bahwa peristiwa ini bakal jadi pertemuan terakhir antara mamahnya sama Yakub. Sedih banget, oke? Nah, cerita Yakub masih berlanjut. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, Allah papahmu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, karena sudah berkat itu yang diperkatakan Ishak untuk dia. Jadi jadilah sudah. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Keren banget. Kalau saudara mau tahu, dari sinilah lahirnya juru selamat kita, dari sinilah lahirnya Tuhan Yesus. Tapi itu khotbah lain buat hari lain, oke? "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan yang kujanjikan kepadamu." Cerita Yakub bicara soal kesetiaan Tuhan. Mau Yakub seberdosa apapun, semanipulatif apapun, Tuhan tetap setia. Tetapi sayangnya Yakub respon seperti ini. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk kumakan dan pakaian untuk kupakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Berapa banyak dari kita yang bilang ke Tuhan, "Oke, kalau kamu bawa aku keluar dari universitas ini lulus dengan hasil cum laude, dengan nilai terbaik, maka aku akan jadikan kamu Tuhanku. Kalau kamu bawa aku keluar dari relationship yang beracun ini, keluar dari kebiasaanku seperti ini, atau kalau kamu Tuhan yang sanggup membawa keluar keluargaku dari kemiskinan atau pertengkaran atau perceraian yang terjadi berulang kali, maka engkau akan jadi Tuhanku." Berapa banyak dari kita yang bilang kayak gitu sama Tuhan hari-hari ini? "Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini," ternyata Esau habis ngediriin batu, "akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu." Tuhan gak butuh 10% kita karena kita ngebalas kebaikan Dia. Enggak, saudara ngasih persembahan, saudara ngasih persepuluhan simply dengan sesederhana mungkin karena engkau mengasihi Bapa kita yang di surga. So ini adalah respon hati yang sangat salah dari hidupnya Yakub. Kenapa? Karena dia belum jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupnya.
Akhirnya pergilah Yakub ke Laban, saudaranya Ribka, saudaranya mamahnya di Haran. Beda negeri, nyebrang desert, nyebrang padang gurun sedikit. Oke. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Jadi dia lagi nego nih, oke, karena kita saudara kan. Tapi masa sih kamu tuh kerja aku biarin aja, kamu keringet nggak aku bayar gitu ya. Coba berapa hargamu? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yakub ini pencuri atau penipu atau perampas gelar S1 gitu ya. Si Laban ini wah udah gelar profesor, seumur hidup kerjaan dia ngerampas, tipu daya, muslihat tuh ada di hidup Laban. Nanti kita baca sama-sama. Nah, Laban itu mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, kakaknya namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, dan tinggallah kepadaku." Jadi Laban bilang, "Oke, nggak masalah sama sekali, boleh anakku buat kamu." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wadaw, buat saudara yang lagi jatuh cinta memang kayak gitu rasanya. 7 tahun tuh cuma kayak rasa beberapa hari aja, oke? Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Nah ini setelah 7 tahun bekerja di Laban dengan cuma-cuma, akhirnya Yakub mendapatkan Rahel yang sangat ia kasihi, sangat ia cintai. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya yang pertama. Lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa dari kalian mikir, "Ih bodoh banget kok nggak bisa bedain." Kalau saudara ke Israel, ke Holy Land gitu ya, ada perjalanan tour, saudara akan tahu kalau malam hari di sana tuh gelap banget. Kayak ini kan sekarang ada lampu-lampu nih di tempat kita syuting tuh ada lampu-lampu. Kalau Kamili tutup mata, coba kalian tutup mata. Kayak masih ada terang gitu kan. Nah ini kalian tutup mata, masih harus taruh tangan di depan. Oke, masih ada merah-merahnya dikit. Berarti kalian taruh bantal di wajah supaya bener-bener gelap, pitch dark, bener-bener gelap. Like kalian gak bisa lihat sama sekali, oke? Makanya waktu malam tuh dia hampiri, dia datang sama istrinya, dia sampai gak lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang Om Laban ini, Bapak Laban ini memang S3 dia, oke? S3 dalam menipu-nipu, oke? Tetapi pada waktu pagi pas dia bangun, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Penipu, ketipu juga. "Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja 7 tahun lagi." Jadi papahnya lagi bilang, iya, maaf. Om Laban ini bilang, "Ya udah maaf. Ya udah, tunggu 7 hari sampai pesta selesai, nanti aku kasih anakku yang satu lagi. Tapi kamu harus kerja gratis sama aku ya. 7 tahun lagi. 7 tahun lagi, cepet kok. Kemarin aja 7 tahun cuma kekerasa beberapa hari kan, karena kamu sayang banget sama anakku. Ini juga cepet kok." Karena cintanya, sayangnya, maulah Yakub untuk bekerja sama Laban 7 tahun lagi tanpa dibayar. Dan akhirnya setelah 14 tahun bekerja, jadilah dia punya 2 orang istri. Kami nggak tahu itu benar atau enggak. So, but zaman itu boleh-boleh aja. Tuhan perbolehkan. Pada zaman itu doang, tapi saat ini beda cerita, beda khotbah, hari lain kita bahas, oke? Nah, akhirnya dia punya anak, kira-kira setelah 14 tahun, ini tahun
antara tahun ke-18 sampai tahun ke-20 ketika Yakub bekerja pada Laban dengan cuma-cuma. Oke? Dia bilang, "Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu, supaya aku pulang. Aku pengen pulang sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja kepadamu." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu itu tidak banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dan sangat pesat perkembangannya, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Si Yakub akhirnya bilang, "Aku maulah digaji setelah 18, kira-kira 18 sampai 20 tahun. Antara range waktu itu. Setelah 18 sampai 20 tahun bekerja sama kamu, aku pengen lah punya gaji gitu ya. Aku pengen dibayar, aku pengen bangun rumah sendiri." Kemudian si Laban ini bilang, Oke, aku gaji gitu ya, aku kasih." Maka bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing dan domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Jadi semakin banyak semakin bertambah karena memang sudah mulai digaji. Ada yang cerita lembu-lembu, ada yang cerita domba-domba. Itu pun ditipu sama Laban. Si Laban bilang kayak, "Oke, kau boleh ambil yang punya dot hitam." Ya udah dibikin, diambil yang punya dot hitam. Ternyata jangan. Kau ambil yang mulus aja. Oke, diambil lagi gitu ya. So, penipu sama penipu ketemu bareng, tinggal di satu tempat yang sama. Ya kayak gini lah ya jadinya. Nah, seolah-olah Tuhan gak ada, seolah-olah Tuhan gak sedang bekerja. Tapi saudara akan lihat sebentar lagi bagaimana Tuhan bekerja dahsyat di cerita ini, oke? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Ternyata tadi di ayat yang sebelumnya dikatakan berlimpah-limpahlah semua harta Yakub. Ternyata harta gak jadi jaminan kebahagiaan seseorang. Tuhan bawa saudara kepada grace, kepada kasih karunia. Itu bukan bicara soal harta, bukan bicara soal posisi, kedudukan, ketenaran yang kamu bisa miliki, bukan. Bicara soal satu hal yang penting. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku." Jadi mereka ini siapa? Mereka ini adalah anak-anak Laban yang lain, yang gak sekaya Yakub. Jadi Yakub tuh kaya banget, tapi anak-anaknya Laban yang lain gak sekaya Yakub. Jadi mereka mulai iri, terus mereka bilang, Terus si Yakub bilang, "Perubahan ayahmu ke aku, perubahan kalian perilakunya ke aku. Udahlah, aku mau denger aja yang Tuhan bilang, aku mau balik ke tanah nenek moyangku." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Dia mau balik lagi ke sana. Kemudian di titik ini Yakub bakal ketemu kakaknya lagi. Enggak, kali ini Yakub bakal ketemu Tuhan. Kamili cerita bagaimana Yakub bakal ketemu Tuhan. Oke? Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ternyata keputusan Yakub untuk pergi dari rumahnya Laban, kan dia akan membawa dua anak perempuan kesayangannya Laban, Lia sama Rahel. Dia mau bawa, maka Laban itu sebel, marah, dengki gitu ya, kayak sebel. Padahal sebenarnya itu haknya Yakub, si orang itu udah jadi istrinya, right? Tapi Laban ini gak mau. Tapi Tuhan datang di mimpi Laban dan bilang, jangan. Sepatah kata pun jangan kau kutuk, jangan engkau sakiti tubuhnya, jiwa raganya, fisiknya juga jangan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yakub senantiasa. Gak peduli siapapun Yakub itu, apapun kondisinya, bagaimanapun karakter di hidupnya. Kemudian masih lanjut di ayat ini dibilang, "Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan di waktu malam, dan pantatku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu." Siapa yang ngomong kayak gini? Yakub. "Aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu." Wow, ternyata ini udah tahun ke-22 dia kerja bareng Laban. "Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku." Bayangin, selama 6 tahun upah bukan dinaikin. Oke, dinaikin 10 kali mah kita senang. Ini diubah 10 kali. Nggak ketang itu ubah jadi buruk, nggak ketang itu ubah jadi baik, tapi
diubah 10 kali. Bayangin si Laban ini. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disenggani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Apapun yang Yakub punya, mau itu dia dapat dari hasil kerja keras atau dia dapat dari hasil menipu, ternyata dia nggak bisa tidur waktu siang dan waktu malam. Sama sekali nggak bisa tidur. Pagi hari, siang hari dia kepanasan, dia stres. Malam hari juga dia nggak bisa tidur. Dari waktu dia nggak punya uang sampai dia punya uang, ternyata dia nggak bisa tidur. Dari waktu dia punya istri sampai dia nggak punya istri, waktu dulu dia masih jomblo, ternyata tetap aja hidup dia nggak bisa tidur, nggak bisa nyenyak. Kenapa? Karena dia tahu ada yang nggak beres di hidupnya. Beberapa dari kalian nggak bisa tidur nyenyak hari-hari ini, saudara. Kenapa? Kenapa? Apakah ada hal yang gak beres di hidupmu? Hal yang butuh engkau bereskan bersama dengan Tuhan? Hey, cerita ke kakak rohanimu, cerita ke kakak live groupsmu. Mereka siap berdoa bareng kalian. Mereka siap ngedengerin kalian. Mereka siap berjalan melewati peperangan apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Oke? Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau. Udah mau ketemu nih, tapi karena Yakub takut, stres, dia baru aja ninggalin Laban. Sekarang dia di padang gurun, dia belum punya rumah, dia punya anak istri, banyak ternaknya yang harus dia pikirin. Dan dia ketemu sama Esau yang terakhir kali dia lihat Esau mau ngapain? Mau bunuh dia, oke? Ke tanah Seir dekat atau daerah Edom. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Bayangin, Esau tuh gak cuma datang sendirian, 400 orang bareng dia. Entah mereka jalan kaki, entah mereka pakai keledai, entah mereka pakai kuda, pakai onta juga. Mereka datang bergerombol. Tentulah kalau Kamili di posisi Yakub, Kamili bakal, perang sudah, perang sudah, oke? Jadi Yakub ini makin ketakutan. Ketakutanlah Yakub, sangat takutlah di sini pakai kata sangat takut yang artinya sampai keringetan dingin. Sampai keringetan dingin yang kalau Tuhan Yesus waktu itu sampai keringet darah, itu super duper takut. Itu takut banget, dan itu secara biologis bisa terjadi, saudara. Tapi yang ini sangat takut, bicara soal ketakutan sampai kita keringetan, sampai ini nggak enak, sampai benar-benar khawatir, stres. Kadang ada beberapa orang yang mual karena dia takut dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang lain tinggal dan gak akan terluput. Pasukan yang lain tuh gak bakal kena gitu ya. Jadi saudara bisa bayangin kalau otaknya Esau nih sibuk mikir terus. Daripada mengandalkan Tuhan, dia sangat mengandalkan pikirannya, kekuatannya, kemampuannya. Kenapa? Karena dia nggak tahu caranya bergantung sama Tuhan. Dari kecil tuh dia nggak tahu. Mungkin dia lihat tapi dia abaikan. Dan karena dia nggak punya kebiasaan untuk berperilaku jujur, dia manipulatif. Semua kata yang keluar dari mulutnya hampir semua bersifat sangat bohong supaya itu bisa menguntungkan dirinya sendiri. Ingat nama Yakub itu apa? Merampas, merebut. Ingat karakter dia apa? Merampas, merebut. Nama sama karakternya berjalan beriringan. So wajar dia nggak bisa tidur malam-malam. Tapi kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak. Akhirnya gitu ya, Yakub menemukan Tuhan setelah dia hancur sehancur-hancurnya, hancur seluka-lukanya, sampai gak bisa tidur, keringet dingin, tidur pun pagi siang malam. Bayangin 20 tahun gak bisa tidur nyenyak, saudara. Aku tuh gak layak Tuhan untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini pada waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Kesetiaan Tuhan yang bikin tadinya aku cuma punya 1 tongkat, aku jadinya punya 2 pasukan. Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, aku gak bakal ada di sini. Aku tuh gak layak.
Nah, inilah momen ketika Yakub benar-benar jadikan Tuhan dan Juru Selamat di hidupnya. Suatu hari ada orang datang ke dia dan orang itu bilang, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Ternyata sama Yakub tuh ditahan-tahan. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Bayangin ada orang nanya ke saudara, siapakah namamu? Dan saudara bilang, oh namaku penipu. Aku penipu itu. Aku yang tipu, aku yang ambil, aku yang rampas, aku yang berbuat curang selama puluhan tahun ini, itu aku. Dan ini bukan orang sembarang orang. Ini Tuhan. Ini Tuhan yang menyertai Yakub dari awal sampai akhir. Ini Tuhan kita. Dan disinilah Yakub benar-benar bilang kalau oke, ini aku. Aku sebagaimana adanya aku. Beberapa dari saudara butuh bilang itu sama Tuhan hari ini juga. Tuhan, ini aku, sebagaimana adanya aku. Dengan kepahitanku, dengan kerusakanku, dengan hatiku yang kotor, pikiranku yang gak benar, pikiranku dan tindakanku yang gak memuliakan Tuhan, ini aku. Tapi ada yang berbeda di hidup Yakub hari ini. Dia udah jadikan Tuhan dan Juru Selamat di hidupnya. Saudara, tunggu apa lagi? Jadikan Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu. Jangan kayak Yakub tunggu puluhan tahun. The story of Jacob is the story of God's faithfulness. Cerita Yakub bicara soal kesetiaan Tuhan. Cerita Yakub gak bicara kayak cerita-cerita yang sebelumnya kita pelajari. Bagaimana hamba-hamba Tuhan dipakai melakukan pekerjaan ajaib karena dia sangat setia. Atau karena Tuhan lihat karakter yang hebat di hidup dia. Atau karena Tuhan lihat, wow, dari kecil dia cinta Tuhan. Tuhan lihat potensi di hidupnya, enggak. Cerita Yakub pure adalah kesetiaan Tuhan. Sama seperti cerita saudara dan saya, pure murni adalah kesetiaan Tuhan. Gak ada hal baik di hidupmu dan di hidupku kalau bukan karena Tuhan. Gak ada lagi yang setia, yang sebaik dia, yang menyertai kita dari ujung ke ujung, dari awal ke akhir. Bahkan di situasi-situasi pelik seperti ini Tuhan menyertai engkau hari lepas hari. Di akhir cerita Yakub melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah kakaknya Esau. Ketakutan terbesarnya dia, Esau, datang dan diiringi 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta berkata kepada kedua budak perempuan itu. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini dendam kesumat. Ini dendam kesumat, dan beberapa dari kalian tahu ada banyak dendam kesumat di keluarga besar kita, oke? Kalian tahu, beberapa dari kalian udah senyum-senyum, kalian kayak, oh Kak Mili tahu aja nih, oke? Beberapa dari kalian tahu banget yang Kak Mili maksud, tapi hey, karena kesetiaan Tuhan, yang tadinya batu, si Esau, yang tadinya batu, yang tadinya benci, yang tadinya pengen bunuh, karena kesetiaan Tuhan berubah menjadi pelukan, berubah menjadi ciuman, berubah jadi rasa kangen. Ini tuh sampai berlari. Saudara, kalau Esau berlari karena dia terbiasa di padang gurun berburu, atau dia terbiasa di hutan dan dia berburu, dia ambil buruannya. Kalau dia lari, dia nggak lari kayak aku lari kayak sambil teriak gitu ya. Tapi dia lari sekuat tenaga, karena memang tiap hari juga dia kerjaannya kayak gitu, berotot banget dia, kuat banget. Alkitab catat seperti itu. Dia lari dan dia mendapatkan adiknya. Gak ada lagi dendam, gak ada lagi kebencian. Karena apa coba kalau bukan karena Tuhan? Beberapa dari saudara bisa alami hal ini. Beberapa dari saudara, engkau dan keluargamu bisa alami hal yang Esau dan Yakub alami. Keluaran 3 ayat 6a, Kak Mili mau tutup sama ini. Lagi Allah berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ini lagi ngomongin Musa. Dia bilang, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia bilang, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Akulah Allah papahmu yang luar biasa. Abraham yang imannya setia banget, yang aku berkati banget. Ishak yang imannya gak kalah setianya dengan dengan iman papahnya. Dan akulah Allah Yakub yang imannya gak ada,
yang seumur hidup sebagian besar masa di hidupnya dihabiskan untuk menipu, mencuri, berbohong, memanipulasi keadaan. Apa yang sebenarnya Tuhan pengen komunikasikan sama kita? Tuhan pengen komunikasikan ini ke saudara. Kalau siapapun namamu, siapapun ledekanmu, buat saudara yang waktu kecil saudara pernah dibully, saudara pernah diledek habis-habisan oleh teman-teman atau orang-orang yang kalian percaya atau bahkan keluarga sendiri. Beberapa dari kalian, papa dan mama abuse kalian, papa dan mama melukai kalian, menyiksa kalian. Ada yang secara fisik, ada yang secara mental, ada yang di jiwa, di perasaan. Hey, Kamili mau bilang hari ini kalau itu bukan identitas kalian. Yang orang perlakukan gak adil di hidupmu, bukan identitasmu. Jangan jadi perebut cuma karena orang pernah bilang engkau perebut. Jangan jadi pemalas cuma karena orang pernah panggil engkau pemalas. Jangan jadi pembenci, pendendam cuma karena orang pernah sebut kalian pembenci, pendendam. Jangan jadi sampah karena ada orang yang pernah nyebut kalian sampah. Jangan sampai hidupmu gak berhasil cuma karena ada orang yang pernah panggil atau pernah remehkan engkau, perkatakan di hidupmu kayak kau gak akan berhasil, kau gak akan bisa apa-apa. Anak kecil, anak sepenggal kayak kamu tuh bisa ngapain sih? Jangan jadi seperti kata orang. Kenapa? Karena kata orang gak menentukan masa depanmu. Kata Tuhan yang menentukan masa depanmu. Hidupmu gak tergantung dari apa yang orang pernah katakan. Hidupmu gak tergantung dari apa yang pernah orang bilang. They don't have the final say. Mereka gak punya kuasa apa-apa. Mereka gak punya kuasa di perkataan mereka kalau saudara gak terima dalam imanmu. Sebaliknya, hari-hari ini perkatakan seperti yang Tuhan perkatakan. Dia bilang, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia bangga jadi Allah Yakub. Kenapa? Karena di mata Tuhan, Yakub indah, berharga, mulia, diperbarui, dikuduskan, ditebus, dan seterusnya sampai diberkati, bersuka, cakap, pulih. Seperti itu Tuhan memandang Yakub, dan sama seperti Tuhan memandang Yakub. Seperti yang di sini Tuhan juga memandang hidupmu baik. Tuhan memandang karaktermu indah. Tuhan memandang engkau berharga, engkau mulia, engkau diperbarui. Dosa yang kau lakukan kemarin, Tuhan buang jauh-jauh. Tuhan gak ingat-ingat lagi. Asalkan saudara setia sama Tuhan. Asalkan saudara kasih hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Hari ini putuskan untuk berikan hidupmu sama Tuhan. Dia Allah yang menjamin hidupmu. Dia Allah yang membela perkaramu. Dia Allah kota perlindunganmu, benteng pertahananmu. Dia Allah yang sanggup bekerja di hidupmu. Bahkan waktu engkau gak lihat jalan sekalipun. He is a good Father. Dia Bapa yang teramat sangat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal lagi yang Kamili pengen tutup sama kalian. God is not ashamed on you. Apapun yang saudara pernah alami di masa lalu, saudara pernah lukai Esau di hidupmu, saudara pernah dilukai Laban di hidupmu, saudara pernah tipu, muslihat pernah ada di hidupmu, engkau pernah berbohong, berdusta, mencuri, semua yang jahat seolah-olah saudara pernah lakukan, semua yang dosa, bahkan membunuh seolah-olah saudara sudah pernah lakukan. But hey, God is not ashamed on you. Tuhan gak malu sama hidupmu. Perkatakan baik-baik hari ini kalau Tuhan, engkau gak malu sama aku. Tuhan bangga sama engkau. He will guide you and protect you. Dia akan melindungi saudara. Dia akan menuntun saudara. Bahkan ketika ia tuntun, kalaupun ia tuntun ke tempat yang seolah-olah gak ada jalan keluar, jangan khawatir, jangan panik. Kalau ia tuntun kamu ke tempat engkau bekerja sama seperti Yakub bekerja sama Laban, jangan khawatir, jangan panik. Kenapa? Karena ada perlindungan. Dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Engkau akan keluar sebagai lebih dari pemenang. Bahkan hari-hari ini Kamili pengen kalian imani hal itu. Dia akan take you from grave to grace, use you, memakai saudara dari ordinary to extraordinary. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami pernah salah. Kami mengaku kami manusia berdosa. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kesetiaan, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, kalau bukan karena Engkau Allah kota batu kami, benteng perlindungan, tembok pertahanan kami gak akan ada di sini. Engkau Allah yang baringkan kami di padang gurun yang lembut, di air yang sejuk, karena namamu kudus. So Tuhan, thank you God, thank you Jesus. Engkau gak malu sama hidup kami. You are not ashamed on us. Sebaliknya Engkau anggap kami berharga. Engkau
anggap kami mulia. Engkau Allah yang memanggil Yakub, memulihkan hidup Yakub sepenuhnya, mengubahkan karakter Yakub dari yang tadinya nggak bisa ini dan itu jadi bisa segala hal. Jadi yang tadinya nggak bisa tidur jadi bisa tidur, yang tadinya nggak bisa apa-apa jadi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dari grace jadi penuh grace. Tuhan, Engkau Allah yang sama yang ubahkan Yakub, juga Engkau Allah yang sama yang sanggup ubahkan aku, keluargaku, dan orang-orang yang aku kasihi. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari surga, berkat sukacita, berkat damai sejahtera menaungi engkau kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau kerjakan, dilindungi, disertai, dibimbing Tuhan. Kau gak pernah gagal. Kalaupun engkau gagal, kegagalanmu akan Tuhan jadikan keberhasilan. Di matamu, di mata manusia lainnya engkau bisa gagal, tapi di mata Tuhan engkau masterpiece. Dia belum selesai sama hidupmu, engkau adalah kebanggaannya Tuhan. Sekarang terima identitas itu baik-baik dan aminkan di dalam imanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Well, selamat hari Minggu. Kami berdoa untuk hidup kalian jadi hidup yang baik. Teman-teman, sepanjang minggu ini kita ada live groups dari hari Selasa sampai hari Sabtu, tergantung live groups kalian. Komsel, kalian bisa diskusi soal hal ini. Kami pengen dorong kalian untuk diskusi soal hal apa yang kalian pengen bebas dari hidup kalian. Terjadi bertahun-tahun, kalian udah gak pengen itu ada lagi, dan kalian pengen itu bebas dari hidup kalian. Hell, Kak, ayo join di live group. Kami udah lihat banyak kesaksian dijawab di live group, banyak jawaban doa terbangun di live groups, banyak karakter-karakter Tuhan bisa ubahkan di live groups. Kami tim leadership, tim pastoral kalian siap berdoa bareng kalian. Kalian bisa text, DM, leave a comment, klik live prayer di bawah ini. Kalau kalian nonton dari church online, dari website kita. Kalau kalian nonton dari Instagram, kalian bisa DM, kalian bisa Facebook Messenger. Kalau kalian yang nonton dari Facebook, kalau kalian nonton mana lagi ya? Kalau kalian nonton dari YouTube, kalian bisa komen, boleh banget. Kami rindu berdoa bareng kalian. Kita juga ada morning prayer setiap hari Sabtu jam 6.30. Kami mau ajak kalian doa. Kami pengen semua yang nonton jadi para pendoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari makin kejam, hari-hari makin berat. Kalau engkau rasakan itu di pundakmu, hey, datang sama Tuhan. Karena apa? Karena Dia siap ambil beban beratmu dan gantikan dengan kelegaan. Join kita setiap hari Sabtu jam 6.30 pagi, dan minggu depan masih ada ibadah lagi jam 10 pagi dan jam 5 sore. Ada di website kita churchonline.com, atau kalian mau nonton di YouTube boleh, Instagram, Facebook juga boleh. Kalian bisa ajak teman kalian nonton sebanyak mungkin khotbah, sebanyak mungkin lagu-lagu pujian penyembahan. Biasanya Facebook sama Instagram kita paling update, so teman-teman bisa check it out. Nanti kita kasih linknya di description di bawah ini buat teman-teman yang ingin memberi bagi pekerjaan tangan Tuhan. Ayo kita sama-sama memberi, karena kita percaya memberi gak akan membuat kita miskin. Sebaliknya, Tuhan melipat kali gandakan apa yang kita beri, gak cuma secara finansial, tapi sukacita dan damai sejahtera memenuhi kamu, keluargamu, dimanapun kami berada. Oke? Dan hari-hari ini kami pengen dorong kalian untuk terus-menerus perkatakan kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau saudara bisa screenshot yang bagian ini, atau saudara bisa ambil foto bagian ini, ayo ambil, perkatakan setiap hari waktu engkau bangun di depan kaca, boleh banget. Waktu engkau jalan-jalan juga boleh banget, naik motor atau lagi nyetir, dan ada pikiran di pikiran kalian yang bilang kalau kalian tahu maksudku, kayak menuduh kalian jadi lebih negatif. Hey, perkatakan ini selalu dalam hidupmu, dan jangan ditutup dulu, jangan di close dulu. Kami pengen kita semua celebrate, kita semua rayain kebaikan Tuhan, karena Dia Allah yang sama yang bekerja di hidup Yakub, juga Allah yang sama yang bisa bekerja di hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dia memulai pekerjaan baik di hidupmu, Dia juga akan menyelesaikannya. Karena hal itu, mari kita bersorak, mari kita bersukacita bersama dengan worship band, worship team kita setelah lagu di bawah ini. God bless you church. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.
depan ibadah berikutnya.